Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, sehat semua ya. Oke. Pada hari ini sebelum kita memulai proses kegiatan mengajar, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau berdoa di depan? Yang mau pimpin kita di dalam doa? Ada yang mau? Iya, banyak banget ya. Oke, Ibu pilih salah satu aja ya dari kalian. Oke, Cinta silakan maju ke depan. Oke, oke Cinta, silakan pimpin kita di dalam doa. Amin. Oke Cinta, boleh kembali di tempat duduknya, silakan. Terima kasih ya Cinta, udah memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, satu persatu. Oke. Arbi ada ya? Oke, hadir. Alfa? Mana Alfa? Oh iya, hadir. Bestari, ada Bestari? Oh, izin kemana? Oh iya iya, oke. Cinta? Oh iya, hadir. Desam? Ada Desam? Oh iya, hadir. Farhan? Oke. Lestari? Oh iya. Susanti ada? Oke. Rizky? Oh iya. Siapa nih? Valley ada? Oh iya iya, hadir ya. Zulfa? Oh iya. Oke, semuanya hadir ya, kecuali yang izin tadi. Oke, kita tutup absen dulu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikut. Dari minggu lalu, Ibu udah pernah ngajar tentang karya sastra. Ada yang masih ingat karya sastra apa aja? Oh ya, silakan. Apa aja karya sastra? Ya, ada novel, ya. Ada cerpen, iya betul. Iya. Nah, minggu lalu, iya silakan duduk, terima kasih ya. Minggu lalu Ibu sudah pernah mengajar tentang novel dan cerpen. Cerpen itu cerita pendek dan novel merupakan cerita juga, tapi bisa dibaca berhari-hari, nggak kayak cerpen hanya dalam beberapa menit saja. Oke, sekarang kita akan belajar tentang karya sastra. Salah satunya itu adalah puisi. Ada yang tahu apa itu puisi? Pernah dengar ya? Bahkan sering dengar kan yang namanya puisi. Oke, karena masih ada yang ragu-ragu apa itu puisi, maka Ibu akan jelasin ya. Puisi itu apa sih? Nah, jadi puisi itu adalah karya sastra berbentuk tulisan yang di dalamnya itu terdapat irama, ritma, dan lirik pada setiap baitnya. Ingat ya, puisi adalah karya sastra berbentuk tulisan
yang di dalamnya terdapat irama, ritma, dan lirik pada setiap baitnya. Nah, puisi ini biasanya ditulis itu dari hasil imajinasi, dari hasil gagasan. Jadi dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Misalnya seseorang ingin menuangkan hasil gagasan, hasil idenya ke dalam bentuk tulisan berupa puisi ya. Puisi misalnya tentang pendidikan, misalnya tentang hari guru, bencana alam, itu bisa dirangkai dalam bentuk kata-kata berupa puisi. Nah, jadi Ibu ada tips bagaimana sih cara menulis puisi itu sendiri. Pasti di benak teman-teman semua menulis puisi itu sangat mudah ya, pastinya kan. Padahal ada begitu banyak yang selalu bilang kalau puisi itu susah merangkainya karena di dalam itu banyak bahasa-bahasa yang sulit dipahami, bahasa-bahasa sastra yang tidak mudah dimengerti sama pembaca gitu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan langkah-langkah cara menulis puisi. Yang pertama yaitu kita menentukan tema dan judul. Pertama, kita pilih satu tema yang ingin kita buat dalam puisi itu, kita jadikan suatu acuan yang lebih menarik. Nah, tema puisi ini ada banyak sekali, misalnya tentang kesetiaan, tentang kasih sayang, tentang cinta, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus pilih tema yang benar-benar menarik. Jadi setelah kita menentukan tema, maka selanjutnya adalah menentukan judul. Judul itu yang berpacu pada tema. Misalnya kita menentukan temanya tadi, misalnya kayak kesetiaan ya. Oke, teman-teman, yang kedua, kita menentukan kata kunci. Nah, setelah kita menentukan tema tadi, langkah-langkah menulis puisi adalah menentukan kata kunci ya. Kemudian kita mengembangkan kata tersebut. Dan kita menentukan tema, misalnya tadi tentang kesadaran, tentang cinta, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Menentukan kata kunci yang berkaitan dengan keabadian tersebut ya, yang misalnya tadi temanya adalah kesetiaan. Oke. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kita tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau lirik puisi. Misalnya satu kata kunci digunakan untuk satu lirik atau biasa saja. Nah, satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Kemudian langkah ketiga, kita menggunakan gaya bahasa. Nah, langkah menulis puisi selanjutnya ini adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasanya seperti apa sih? Apakah gaya bahasanya itu seperti Korea? Atau gaya bahasa yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, atau gaya bahasa yang lebay, misalnya gelai atau apa gitu? Bukan ya, di sini bukan menjelaskan. Salah satunya adalah dengan majas, misalnya majas perbandingan atau majas metafora misalnya. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu mengembangkan puisi seindah mungkin. Jadi, langkah selanjutnya ini adalah mengembangkan semua langkah-langkah di atas tadi. Ya, mulai dari langkah pertama, kedua, dan ketiga. Itu semua di atasnya yang tadi itu menjadi puisi yang indah. Kita susun kata-katanya. Kita susun lirik-lirik puisinya menjadi bait-bait. Kemudian kita
kita kembangkan menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Jadi puisi itu harus bermakna ya, jangan hanya menulis tapi nggak ada maknanya sama sekali. Kita harus ingat juga bahwa puisi itu bukan artikel, bukan asal-asal, bukan cerpen, bukan novel, bukan pantun, bukan ya, tapi puisi yang benar-benar ada maknanya, ada liriknya, ada baitnya. Jadi tulisan yang teman-teman buat nanti harus ringkas, padat, dan sekaligus indah dibaca dan indah juga maknanya. Jadi kata yang harus dipilih untuk mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Jadi harus diingat ya, ketiga hal yang berkaitan dengan kata dan lirik dalam menulis puisi. Itu yang pertama, kata adalah salah satuan rangkaian bunyi yang ritmis atau indah atau yang merdu. Kemudian yang kedua, makna kata bisa menimbulkan banyak tafsir. Dan yang ketiga, mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Nah, dari pengertian puisi, dari cara menulis puisi, ada yang mau bertanya atau ada yang ingin dipertanyakan tentang puisi? Ya, ada? Oke, semua sudah paham? Iya. Oke, sebelumnya Ibu mau ngasih salah satu contoh puisi ya. Puisi misalnya apa ya? Nah, kebetulan kan hari ini hari Ibu. Jadi, Ibu mau ngasih satu contoh puisi untuk Ibu. Atau misalnya adik-adik mau mencoba menulis puisi untuk Ibu? Untuk ibunya hari ini ada yang mau? Oh, atau Ibu kasih tugas aja ya. Untuk tugas hari ini, Bu silakan bikin puisi. Puisi secantik mungkin, secantik itu maksudnya seindah mungkin ya, penuh makna. Nih, salah satu contohnya saya coba kasih deskripsi puisi ibunya ya, biar biar ada bayangan untuk membuat puisinya. Nih, misalnya puisi Ibu. Judulnya Ibu Matahariku. Ibu, tanpamu aku tidak bisa lahir. Tanpamu aku tidak bisa melihat dunia ini. Dan tanpamu aku tidak bisa sebesar dan sekuat ini. Ibu, kau malaikatku, kau pahlawanku, dan kau matahariku. Ibu, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, itu tidak cukup. Membahagiakanmu itu belum cukup. Aku sangat sayang padamu, Ibu. Seperti itu. Jadi ada di sana rangkaian larik-larik ya, dalam setiap baitnya ada kata-kata yang indah, misalnya kau malaikatku, kau pahlawanku, kau matahariku. Itu adalah salah satu contohnya ya. Oke, buat teman-teman semua silakan ditulis puisi sebaik mungkin ya. Nanti dikumpulkan kalau sudah selesai. Nah, untuk tugas berikutnya, Ibu akan kasih tugas silakan ciptakan karya puisi per orang ya, per individu ya. Ini harus hasil cipta puisi sendiri ya, hasil karya sendiri. Nanti kalau misalnya kalian sudah bikin puisi, nanti Ibu satukan
dimasukkan ke dalam buku ya, kumpulan puisi di kelas ini. Oke, jadi kalian bikin puisi, ciptakan puisi, bebas temanya apa aja bebas. Tema kepahlawanan, tema tentang guru, ibu, bencana alam dan lain sebagainya, bebas ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan atau ada mungkin yang mau bertanya? Ntar di jalan loh kalau misalnya mau bertanya. Oke, udah, dipersilakan. Tunggu ya. Oh, apa? Ya? Oh, tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Kalau untuk hari ini, ibu tunggu yang cipta puisi tapi tentang ibu ya, karena kebetulan kan hari ini kan hari ibu, jadi bikin puisi untuk ibu, khusus ibu. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Iya. Oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Terima kasih buat semuanya, dan mohon maaf kalau misalnya ibu ada banyak kekurangan dalam mengajar, mohon dimaafkannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Nanti tugasnya diserahkan ke ketua kelasnya aja ya. Nanti ketua kelas, siapa ketua kelas? Oh iya, si Farhannya. Farhan nanti jangan lupa ya. Nanti dikasih ke ibu ya di kantor ya. Ibu tunggu ya.